Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini masih di bab mubtada dan khobar. Kali ini kita membahas di bagian C tentang mubtada wajib didahulukan. Kalau di bukunya di halaman 43 di buku Al-Fahmu 2. Mubtada harus didahulukan. Kita tahu bahwa ada mubtada yang bisa diakhirkan ya, namanya mubtada muakhar. Tetapi ini mubtadanya harus didahulukan. Di antaranya yang pertama, jika mubtadanya terdiri dari isim yang memang haknya berada di awal, dia harus di awal. Seperti isim istifham, isim syarat, ma ta'ajubiyah dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Yang haknya berada di awal adalah isim istifham. Kata tanya. Contohnya man fatihu misra minal arab. Maka karena dia haknya ada di awal dan man ini adalah sebagai mubtada, maka dia wajib didahulukan. Man fatihu misra minal arab, siapa penakluk Mesir dari Arab. Maka tidak boleh tuh mubtada itu, tidak mungkin, bahkan bukan tidak boleh, bahkan tidak mungkin mubtada itu diakhirkan. Fatihu misra minal arab man. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, man yazra yahsud. Ini adalah man adalah mubtada, man yazra adalah mubtada, yahsud adalah khobar ya, begitu. Walaupun ini man adalah isim syarat dan dia adalah syarat jawab ya. Yazra syarat, yahsud adalah jawab. Jadi mannya ini adalah sebagai mubtada dan harus didahulukan. Kemudian yang ketiga yang haknya berada di awal adalah ma ta'ajubiyah, ma kagum, ma akbaro al baita, alangkah besarnya rumah itu. Dan ini sudah kita bahas di dua fi'il ta'ajub ya. Kemudian yang keempat yang berada di awal adalah kam khobariyah atau kam yang bermakna betapa banyak. Contohnya kam tiflin. Kam tiflin di kasroh setelah kam. Nanti di pembahasan video berikutnya, di berikutnya kita akan membahas tentang kam. Ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Kalau kam khobariyah di kasroh kam tiflin. Sedangkan kalau kam istifhamiyah di fathah kam tiflan begitu. Kalau kam tiflin menyatakan betapa banyak, jadi dia bukan pertanyaan, hanya mengungkapkan betapa banyak. Kam tiflin, berapa banyak muhmilin, kam tiflin muhmilin, berapa banyak anak terlantar fit turuqat, di jalanan. Kemudian yang kelima yang harus didahulukan adalah domiru sya'an. Adapun domir sya'an itu adalah domir yang terletak di awal kalimat dan dia tidak merujuk kepada lafadz tertentu. Dan kesamarannya diperjelas dengan kata setelahnya. Kalau kita lihat ada contoh qul ya, huwallahu ahad, huwallahu ahad. Huwa tidak merujuk kepada kata sebelumnya, tetapi justru kesamarannya ini, huwanya ini, menjelaskan huwanya ini adalah diperjelas dengan kata setelahnya. Huwallah, Allah. Maksudnya huwa itu adalah maksudnya Allah. Maka itu gambaran domir sya'an. Untuk informasi lebih lanjut untuk domir sya'an bisa dicari ya referensinya. Tapi yang pasti domir sya'an itu hanya terdapat pada ghaib mufrad. Jadi hanya huwa dan hiya. Jadi tidak ada huma, tidak ada hum, tidak ada anta, tidak ada ana, dan tidak ada juga nahnu ya. Domir sya'an hanya berlaku pada mufrad ghaib ya, mudzakkar dan muannas begitu. Qul huwallahu ahad begitu. Kemudian lam ibtida. Lam ibtida ini adalah lam permulaan yang memang berfungsi sebagai taukid. Contohnya la misru hibatun nil. Mesir benar-benar hibatun nil, anugerah nil. Nah, ini adalah huruf taukid, huruf lamul ibtida namanya, dan berfungsi sebagai taukid. Untuk informasinya nanti akan ada penjelasan lagi tentang lamul ibtida ya. Ini hanya gambaran. Kemudian isim mausul yang tersambung dengan khobarnya dengan fa. Contoh alladzi yujib falahu mukafa'atun, yang menjawab falahu mukafaatun, maka mendapat hadiah. Maka isim mausul ini menjadi mubtada, alladzi yujib menjadi mubtada dan syaratnya yang harus tersambung khobarnya dengan fa, namanya fa jawab ya, falahu mukafaah. Kemudian yang kedua, mubtada itu wajib didahulukan jika mubtadanya qasr atau membatasi khobar. Al-qasr adalah mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan cara yang khusus. Di antaranya adalah yang pertama nafi dan istisna dengan menggunakan lafadz ma wa illa. Ma wa illa. Contoh ma anta illa syairun. Tidaklah kamu kecuali seorang penyair.
Jadi kata-kata kamu, lafadz kamu ini, ma anta, tidaklah kamu illa syairun. Kamu dibatasi dengan profesi penyair, bukan profesi lainnya. Jadi ma anta illa syairun, bukanlah kamu, tidaklah kamu illa syairun, kecuali seorang penyair. Jadi dia bukan pekerja, dia bukan guru, dia bukan amil dan sebagainya. Dia yang pasti adalah penyair. Nah, maka profesinya ya, jadi bukan yang lainnya. Jadi dibatasi dengan ma dan illa, ma illa gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan lafadz innama, innamal hadidu sulbun, sesungguhnya besi itu keras. Nah, kata-kata besi dibatasi dengan sifat keras, yang berarti besi tidak lunak. Artinya hanya dibatasi, artinya sudah pasti dia itu keras. Jadi tidak mungkin tidak keras gitu, tidak mungkin lunak. Makanya dibatasi, hanya itu saja. Jadi pembatasan itu terjadi, sekali lagi ada dua, yang pertama nafi dan istisna, yang kedua adalah lafadz innama ya, begitu. Nah, maka lafadz ma anta ini harus didahulukan. Ma anta illa syairun. Ma anta illa syairun ini harus didahulukan mubtadanya. Kemudian innamal hadidu sulbun, ini juga innamal hadid adalah mubtada, ini harus didahulukan. Kemudian mubtada harus didahulukan. Yang ketiga adalah jika khobarnya jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah domir mustatir yang kembali kepada mubtada. Coba difahami, jika khobarnya jumlah fi'liyah, ini kita ambil lafadz al-muslimu dhahaba, diawali isim, berarti jumlah ismiyah, berarti mubtada khobar. Al-muslimu mubtada, dhahaba adalah khobar. Nah, jika khobarnya adalah jumlah fi'liyah, ini kita tahu bahwa ini al-muslimu mubtada, dhahaba adalah khobar, dan khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Dhahaba. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Ini sudah kita bahas di Fahmu 1 ya. Dhahaba fi'il, fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembali kepada mubtada. Nah, ini dhahaba kembalinya kepada lafadz domirnya, domir huwa, kembalinya kepada lafadz muslim. Contoh yang kedua, al-muslimatu mubtada, dhahabat adalah khobar. Khobarnya ini adalah domir mustatir dan takdiruhu adalah hiya ya, kembalinya kepada al-muslimah. Jadi yang model seperti ini memang wajib didahulukan gitu. Kemudian jika mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dalam kekhususan, contoh aliyun sahibi. Aliyun ini adalah ma'rifah, sahibi juga adalah ma'rifah. Kemudian ini kita perbaiki dulu. Baik, aliyun sahibi, ali adalah ma'rifah, sahibi juga ma'rifah. Maka jika sama-sama ma'rifah, maka ini didahulukan. Aliyun sahibi, kata ini adalah aliyun mubtada, sahibi adalah khobar, dan di penjelasan ini ingin menjelaskan sosok Ali. Sosok Alinya adalah sebagai temanku, begitu. Gitu ya, jika menjelaskan tentang Ali. Kalau dibalik sahibi aliyun, berarti menjelaskan sosok temannya, begitu. Kemudian atau sama-sama nakirah dalam kekhususan, akbaru minka sinnan, aktsaru minka tajribatan. Akbaru ini adalah akbaru minka sinnan, orang yang paling besar umurnya, orang yang lebih tua darimu umurnya. Aktsaru minka tajribatan adalah orang yang banyak pengalamannya, begitu. Nah, ini kalau seandainya kita balik akan rancu. Jadi orang yang paling banyak pengalamannya adalah orang yang paling banyak umurnya. Karena belum tentu ya, belum jelas kalau kita balik. Maka tidak bisa dibalik. Jadi ini harus didahulukan. Akbaru minka sinnan, aktsaru minka tajribatan. Dan ini lafadz akbaru ini adalah nakirah, tidak beralif lam. Ini namanya ismu tafdil, dan nanti kita akan mempelajari kapan ismu tafdil diberi alif lam dan kapan tidak diberi alif lam. Gitu. Itu selanjutnya di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam mubtada, tapi kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.